Terima kasih kepada jamaah Mushola Az-Zikra yang dirahmati Allah. Pada hari ini saya akan membacakan Al-Quran surat Al-Imran dan dilanjutkan dengan pembacaan hadis Riyadhus Shalihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi anzala 'alaika al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Dialah menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain atau ayat-ayat mutasyabihat, adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagai ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah, dan orang-orang yang mendalami ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Rabb kami dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Mereka berkata, ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Rabb, ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Allah memberitahukan bahwa di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat muhkamat, jamak dari muhkam, yang semuanya merupakan pokok-pokok Al-Quran. Maksudnya ayat-ayat yang jelas dan terang pengertiannya, yang tidak ada kesamaran bagi siapapun. Selain itu ada ayat-ayat lain mutasyabihat, jamak dari mutasyabih, yaitu ayat-ayat yang di dalamnya terdapat
kesamaran pengertian bagi kebanyakan atau sebagian orang, maka barang siapa mengembalikan yang samar itu kepada yang jelas dari Al-Quran serta menjadikan ayat yang muhkam sebagai penentu bagi yang mutasyabih, berarti bila dia telah mendapatkan petunjuk, dan barang siapa melakukan hal yang sebaliknya maka pasti dia akan memetik akibat yang sebaliknya. Oleh karena itu Allah berfirman, Hunna ummul kitab, itulah pokok-pokok isi Al-Quran, yaitu pokok-pokok yang menjadi rujukan ketika menemukan kesamaran. Wa akhru mutasyabihat, dan yang lain adalah ayat-ayat mutasyabihat. Adapun kandungan yang dimaksud oleh ayat-ayat yang mutasyabihat ini sesuai dengan makna yang ada pada ayat-ayat muhkam. Sebab terkadang kesamarannya itu dari segi lafaz dan sesungguhnya saja bukan dari segi maknanya. Para ulama telah berbeda pendapat mengenai pengertian ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat ini. Banyak ungkapan tentang hal ini yang diriwayatkan dari para ulama salaf. Ali bin Abi Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat-ayat muhkamat itu adalah ayat-ayat yang menasyah, ayat-ayat mengenai hal-hal halal dan haram. Budut atau hukum apa yang diperintahkan dan apa yang harus dikerjakan. Dan dikatakan pula mengenai ayat-ayat mutasyabihat, yaitu dinasah, didahulukan, diakhirkan, perumpamaan sumpah dan apa yang harus dipercayai tetapi bukan hal yang diamalkan. Ada juga pendapat bahwa ayat mutasyabihat adalah huruf-huruf yang terpotong di awal-awal surah. Demikian pula pendapat yang dikemukakan oleh Muqatil bin Hayyan. Dengan demikian ayat-ayat mutasyabihat itu adalah lawan dari ayat-ayat muhkamat. Dan pendapat yang paling baik adalah yang akan segera kami kemukakan, yaitu yang diungkapkan oleh Muhammad bin Ishaq bin Yasar ketika dia mengatakan minhu mayakum mukammat, di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, maka ayat-ayat muhkamat itu adalah hujjah Allah, pegangan dari hamba dan penolak bantahan yang batil. Ayat-ayat yang tidak mengenal tashrif atau penyimpanan makna dan tahrif atau perubahan dari apa yang telah ditetapkan di atasnya. Lebih lanjut, Muhammad bin Ishaq bin Yasar berkata, ayat-ayat mutasyabihat dalam hal kebenaran itu tidak boleh ada tahrif dan takwil di dalamnya. Dengan ini Allah menguji hamba-hambanya sebagaimana Dia telah menguji mereka dalam masalah halal dan haram, agar dengan demikian benar-benar ayat tersebut tidak disimpangkan kepada sesuatu yang batil dan tidak pula dirubah dari kebenaran. Oleh karena itu Allah berfirman, fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun, adapun orang-orang yang di dalam hatinya cenderung kepada kesesatan,
yaitu kesesatan dan keluar dari kebenaran menuju kepada kebatilan. Maka mereka mengikuti sebagian dari ayat-ayat yang mutasyabihat, yaitu mereka hanya mengambil ayat-ayat mutasyabihat saja yang memungkinkan bagi mereka untuk mengubahnya kepada maksud-maksud mereka yang rusak. Lalu mereka menempatkan ayat-ayat tersebut sesuai dengan maksud-maksud mereka, dikarenakan lafaznya memiliki kemungkinan atas kandungan tersebut. Sedangkan ayat-ayat muhtamal tidak ada sebagian untuk mereka, sebab ayatnya sendiri terlindung bagi mereka sekaligus sebagai bantahan yang mengalahkan mereka. Oleh karena itu Allah berfirman, wa ayatil khail fitnah, untuk menimbulkan fitnah, yaitu berusaha menyesatkan para pengikut mereka dengan memberikan kesamaran kepada para pengikutnya bahwa mereka melandasi bid'ah mereka dengan Al-Quran, padahal Al-Quran itu sendiri adalah hujjah yang membatalkan, bukan sebagai pendukung. Sebagai orang-orang Nasrani ketika berhujjah, Al-Quran telah menyatakan bahwa Isa itu adalah roh dan kalimat Allah yang disampaikan kepada Maryam sekaligus bagian dari roh Allah. Tetapi mereka tidak berhujjah dengan firman Allah. Isa itu tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat atau kenabian, dan juga firman-Nya, inna masala Isa indallahi kamasali Adama khalaqahu min turabi summa qala Allahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan atau penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah ia. Al-Imran 159. Dan ayat-ayat muhkam lainnya secara jelas menyebutkan bahwa Isa bin Maryam itu merupakan salah satu makhluk Allah yang diciptakan dan sekaligus hamba dan rasul dari para rasul Allah. Firman-Nya, wa at-ta'wilih, dan untuk mencari-cari takwilnya, yaitu mengubahnya kepada apa yang menjadi kehendak mereka. Mughtil bin Hayyan dan As-Sudi mengatakan, mereka berusaha untuk mengetahui apa yang akan terjadi dan juga akibat dari berbagai hal melalui Al-Quran. Imam Ahmad meriwayatkan dari Aisyah, dia menuturkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca ayat, walladzi anzala alaikal kitaba minhu ayat muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim rabbir fayattabi'una ma tashabbah minhu ibtigha'al fitnah wa abtigha ta'wilih wa ma ya'lamu
itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan isi yang lain adalah ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya cenderung kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, dan semuanya itu dari sisi Rabb kami, dan kami tidak mengambil pelajaran darinya melainkan orang-orang yang berakal. Lalu beliau bersabda, idza ra'aitumul ladzina yujadiluna fihi fahumul ladzina anallahu fahzaruhum. Jika kalian melihat orang-orang yang berbantah-bantahan tentang Al-Quran, maka mereka itu lah orang-orang yang dimaksud oleh Allah, maka waspadalah terhadap mereka. Hadis di atas juga dinukilkan Imam Al-Bukhari ketika menafsirkan ayat ini. Imam Muslim dalam kitab Al-Qadar dari kitab sahihnya, dan Abu Dawud dalam As-Sunan pada kitab sunannya. Imam Ahmad meriwayatkan, Abu Kamil telah menceritakan kepada kami, Hamad menceritakan kepada kami dari Abu Ghalib, di mana dia berkata, aku pernah mendengar Abu Umamah menyampaikan sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkenan dengan firman Allah. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya cenderung kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian dari ayat-ayat yang mutasyabihat. Beliau mengatakan, mereka itulah golongan kawaris. Dan juga mengenai firman-Nya, yaumatai yaumatayadun waduhum wataswadu waduh. Pada hari yang pada waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram. Quran surat Al-Imran ayat 106. Beliau mengatakan, mereka muka yang hitam muram adalah golongan kawaris. Hadis itu juga diriwayatkan Ibnu Mardawi melalui jalur lain dari Abu Ghalib, dari Abu Umamah. Lalu beliau menyebutkan, minimal derajat hadis itu mauquf dari perkataan sahabat. Namun demikian, maka hadis itu sahih, karena bid'ah yang pertama kali terjadi dalam Islam adalah fitnah kaum Khawarij. Yang menjadi penyebab pertama mereka dalam hal itu adalah masalah dunia, yaitu ketika Nabi SAW membagikan ganimah Hunain, harta rampasan perang pada perang Hunain. Maka dalam akal pemikiran mereka yang rusak, seolah-olah melihat bahwa beliau tidak adil dalam pembagian tersebut, sehingga mereka itu menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu juru bicara mereka, yaitu Zul Kawaisirah, si pinggang kecil, semoga Allah membelah pinggangnya
berkata, berlaku adillah engkau, sebab engkau telah berlaku tidak adil. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Laqad hittu wa khasirtu innalam akun bilu ayat manuni ala ahlil ardi wala ta'manun. Sungguh gagal dan merugilah aku jika aku tidak berlaku adil. Apakah Allah mempercayaiku memimpin penduduk bumi ini, namun kalian tidak mempercayaiku? Maka ketika orang itu berpaling, Umar bin Al-Khattab, menurut riwayat lain Khalil bin Al-Walid, meminta izin untuk membunuhnya. Maka beliau bersabda, Da'hu fa'innahu yakhruju min bi'udi hadha aymin jinsihi qawmun yakiru ahadukum sholatahu ma'a sholatihim wa qira'atahu ma'a qira'atihim yamruquna minad dini kama yamruqus sahmu minar ramiyah fa aina laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi fadlihim ajran liman qatalahum. Biar saja dia sesungguhnya akan keluar dari kalangan dia, maksudnya dari kelompoknya, suatu kaum yang mana salah seorang di antara kalian memandang remeh sholatnya dibandingkan sholat mereka, dan bacaannya dibandingkan bacaan mereka. Mereka keluar dari agama seperti melesatnya anak panah dari busurnya. Maka dimanapun kalian menemukan mereka, bunuhlah mereka, karena sesungguhnya tersedia pahala bagi orang-orang yang dapat membunuh mereka. Setelah itu mereka muncul di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan mereka dibunuh di Nahrawan. Kemudian lahirlah dari mereka ini berbagai kelompok, golongan, pendapat dan kesesatan. Lahir pula ungkapan-ungkapan dan aliran-aliran yang sangat banyak dan menyebar di mana-mana. Maka muncullah aliran Qadariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, dan kelompok bid'ah seperti yang telah diberitahukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sabda beliau berikut ini. Wa sanaftariqu hadhil ummatu ala salasin wa sab'ina firqatan kulluha finnar illa wahidatan qalu wa ma hum ya Rasulullah qala man kana ala ma ana alaihi wa ashabi. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Para sahabat bertanya, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu orang yang mengikuti jalanku dan para sahabatku. Hadis di atas diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak
dengan tambahan ini dan firman-Nya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Para qurra ahli dalam baca Al-Quran berbeda pendapat mengenai wakaf, pemberhentian bacaan, wakaf, pemberhentian bacaan. Di sini diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa wakaf itu pada lafaz Allah, dia berkata, tafsir itu terbagi menjadi 4 macam, yakni tafsir yang tidak sulit bagi seseorang untuk memahaminya, tafsir yang dimengerti oleh bangsa Arab melalui bahasanya sendiri, tafsir yang dimengerti para ulama, dan tafsir yang tidak diketahui kecuali oleh Allah saja. Perkataan di atas diriwayatkan dari Aisyah, Urwah, Abu Syabsha, Abu Nuaim, dan yang lainnya. Dan di antara para qurra ada yang berpendapat bahwa wakaf itu pada kata wa ar-rasikhuna fil ilmi. Pendapat mereka ini diikuti oleh banyak ahli tafsir dan ahli ilmu usul fikih. Mereka mengatakan suatu percakapan yang tidak dapat dipahami adalah hal-hal yang tidak mungkin. Ibnu Abi Najih telah meriwayatkan dari Mujahid dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, aku termasuk salah seorang yang menjalani ilmu, ya rasikun, yang mengetahui takwilnya. Dan orang-orang yang mendalami ilmu rasikun mengatakan, kami beriman kepadanya. Kemudian mereka mengembalikan takwil ayat-ayat mutasyabihat kepada apa yang mereka ketahui dari takwil ayat-ayat muhkamat, yang mana tidak ada seorang pun yang mentakwil kecuali takwil yang sama. Maka dengan pendapat mereka serasilah seluruh isi Al-Quran, yang mana sebagian ayat membenarkan sebagian lainnya. Dengan demikian hujjah menjadi tegak berdiri dan alasan pun tidak bisa diterima, sedang kebatilan tersingkir dan kekufuran pun tertolak. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid dini wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman kepadanya mengenai masalah agama dan ajarkanlah takwil, tafsir kepadanya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Fadailus Sahabah, dan diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad. Di antara para ulama ada yang memberikan uraian rinci mengenai hal ini. Mereka mengatakan takwil itu mengandung pengertian umum, sedangkan di dalam Al-Quran ia mengandung 2 makna. Salah satunya ialah takwil yang berarti hakikat sesuatu dan apa yang permasalahannya dikembalikan kepadanya. Di antaranya adalah firman Allah, wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'ya min qabl. Takwil mimpiku yang dahulu itu. Quran surah Yusuf
dan firman-Nya, hal yanzuruna illa ta'wilakum yauma ya'ti ta'wilah. Tidaklah mereka menunggu-nunggu kecuali takwil terlaksananya kebenaran Al-Quran itu pada hari datangnya kebenaran. Takwil pemberitaan Al-Quran itu. Surat Al-A'raf 53, yaitu hakikat apa yang diberitahukan kepada mereka mengenai masalah hari akhir. Jika yang dimaksudkan dengan takwil adalah dalam pengertian ini, maka waqaf itu adalah ada pada lafaz Allah, wa ma ya'lamu ta'wila illallah. Karena hakikat dan esensi segala sesuatu tidak diketahui secara detail kecuali oleh Allah Azza wa Jalla semata. Dengan demikian firman-Nya, warrasihuna fil ilmi adalah mubtada, subjek, sedangkan yaquluna amanna bih adalah kabar atau predikat. Tapi jika yang dimaksud dengan takwil itu adalah arti lain, yaitu tafsir, keterangan, dan penjelasan mengenai sesuatu hal seperti firman-Nya, Nabi takwil, berikanlah kepada kami takwilnya. Surah Yusuf 36, yakni tafsirnya. Maka wakaf itu terletak pada warasihuna fil ilm, karena mereka mengetahui dan memahami apa yang dikatakan kepada mereka. Dengan ungkapan demikian itu, meskipun mereka tidak mengetahui hakikatnya secara detail. Atas dasar itu, maka jadilah firman Allah alaihi wasallam, yaquluna amanna bih. Orang-orang yang mendalami ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat. Kedudukannya sebagai hal yang menerangkan keadaan mereka dan bisa juga menjadi maktuf, bukan maktuf alaih. Penjelasan yang demikian ini sebagai firman-Nya di tempat lain. Lil fuqara'i al-muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim ila qawlihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina, bagi para kaum fakir yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta mereka, sampai dengan firman-Nya mereka berdoa, ya Rabb kami, berikanlah ampunan kepada kami dan saudara-saudara kami. Quran surat Al-Hasr 59. Dan seperti pula firman-Nya, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Rabb-Mu sedang malaikat berbaris-baris, yaitu malaikat yang datang baris
baris demi baris. Wakaf pada lafaz Allah berarti tidak ada yang mengetahui takwilnya, hakikatnya kecuali Allah. Wakaf pada lafaz ini berarti tidak ada yang mengetahui takwilnya atau tafsirnya kecuali Allah dan orang-orang yang berilmu. Firman-Nya tersebut memberitahukan bahwa mereka orang-orang yang mendalam ilmunya mengatakan kami beriman kepadanya, yakni ayat-ayat mutasyabihat semuanya berasal dari Rabb kami, yakni baik dalam muhkam maupun yang mutasyabih. Mutasyabih adalah hak dan benar. Keduanya saling membenarkan dan menguatkan karena semuanya itu berasal dari Allah. Sebab itu tidak ada sesuatu pun yang berasal darinya saling berbeda dan bertentangan satu dengan lainnya. Sebagaimana firman-Nya, afala yatadabbarunal Qur'ana walau kana min indi khairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka akan mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Quran Surat An-Nisa 82. Oleh karena itu dia berfirman, wa ma yazzakar illa ulul albab, dan tidak dapat mengambil pelajaran darinya melainkan orang-orang yang berakal. Artinya yang dapat memahami dan merenungi maknanya hanyalah orang-orang yang berakal sehat, mempunyai pemahaman yang benar. Imam Ahmad meriwayatkan dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar suatu kaum yang saling bertengkar. Maka beliau bersabda, innama halaka man kana qablakum bihadza darabu kitaballahi ba'dahu bi ba'din wa innama unzila kitabullahi liyusaddiqa ba'dahu fala tukadzibu ba'dahu bi ba'din fama 'alimtum minhu faqulu bih wa ma jahiltum fakiruhu ila alimi. Sesungguhnya dengan sebab pertengkaran inilah orang-orang yang sebelum kalian itu binasa. Mereka mempertentangkan sebagian isi kitab Allah dengan sebagian lainnya. Sesungguhnya kitab Allah itu diturunkan untuk saling membenarkan yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, janganlah kalian mendustakan sebagiannya dengan sebagian lainnya. Apa saja yang kalian ketahui darinya, maka katakanlah, dan apa saja yang kalian tidak ketahui darinya, maka serahkanlah kepada yang mengetahuinya. Ibnu Munzir berkata dalam tafsirnya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam
menceritakan kepada kami dari Ibnu Wahab, dari Nafi bin Yazid, dia berkata, orang-orang yang mendalam ilmunya adalah yang tunduk patuh kepada Allah, yang merendahkan diri mencari keridhaannya. Mereka tidak sombong kepada orang-orang yang di atas mereka dan tidak pula menghina orang-orang yang berada di bawah mereka. Melanjutkan, Allah SAW memberitahukan mengenai keadaan orang-orang yang mendalam ilmunya itu. Mereka berdoa kepada Rabb yang seraya berucap, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Yakni janganlah Engkau palingkan hati kami dari petunjuk setelah Engkau menjadikannya berdiri tegak di atasnya. Dan janganlah Engkau menjadikan kami seperti orang-orang di dalam hati mereka terdapat kecenderungan kepada orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Tetapi teguhkanlah kami di atas jalanmu yang lurus serta agamamu yang benar. Wahab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, yang dengan rahmat itu Engkau teguhkan hati-hati kami. Juga Engkau persatukan kami serta Engkau tambahkan keimanan dan keyakinan kami. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau maha pemberi karunia. Ibnu Abi Hatim menukil dari Ummu Salamah, Nabi SAW berdoa, Ya mughallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya mughallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya Rabb yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Lalu setelah membaca doa tersebut, beliau membaca ayat berikut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada sesuatu sesudah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya Engkau maha pemberi karunia. Dan hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Mardawai dari Asma bin Yazid Ibnu Sakan. Aku mendengar dia menceritakan bahwa di antara doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering dipanjatkan adalah Allahumma muqallibul qulub syabit qalbi ala dinik. Qalat qultu ya Rasulullah wa innal qalba la yataqallab. Qala na'am ma khalaqallah min bani adama min bashari illa anna qalbahu baina isba'aini min asabi'illah ar-rawjal fa in sya'a aqamahu wa in sya'a adharahu fa nas'alullah rabbana
Asma berkata, lalu kutanyakan, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah hati itu dapat berbolak-balik? Beliau menjawab, ya Allah tidak menciptakan seorang anak Adam melainkan hatinya berada di antara dua jari jemari. Allahu Alaihi Wasallam, jika Allah menghendaki, Dia akan menjadikan berdiri tegak, dan jika Dia menghendaki, maka Dia akan menjadikannya condong kepada kesesatan. Sehingga kita memohon kepada Allah agar Dia tidak menjadi hati kita condong kepada kesesatan. Setelah Dia memberikan petunjuk kepada kita, dan semoga Allah melimpahkan pada kita rahmat dari sisinya, sesungguhnya Dia Maha Pemberi. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu Jabir radhiyallahu anhu dari hadis Asad bin Musa dari Abdul Hamid bin Bahram. Hadis semisal juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Al-Musni dari Al-Hajjaj bin Minhal dari Abdul Hamid bin Bahram dengan menambahkan lafaz qultu ya Rasulullah ala tu'allimuni da'watan ad'u biha li nafsi qala bala quli Allahumma rabban nabiyyi Muhammadin firli zambi wa adhib khayra qalbi wa azirni min mudilatil fitan Kukatakan, ya Rasulullah, maukah engkau mengajarkan kepadaku sebuah doa yang dapat kupanjatkan untuk diriku sendiri? Beliau pun bersabda, ya baiklah, ucapkanlah, ya Allah Rabb Muhammad, ampunilah dosaku, singkirkanlah amarah hatiku, dan jauhkanlah aku dari fitnah yang menyesatkan. Ibnu Mardawi meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu bertutur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengajarkan doa, ya muqallibal qulub sabbit qulbi ala dinik. Wahai Rabb yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Aku berkata, ya Rasulullah, alangkah seringnya engkau berdoa dengan doa itu. Beliau menjawab, tidak ada satu hati pun kecuali berada di antara dua jari dari jari jemari Ar-Rahman Allah. Jika Dia menghendaki untuk meluruskannya, maka Dia akan meluruskannya. Jika Dia menghendaki untuk membuatnya sesat, maka Dia pun akan membuatnya sesat. Tidakkah engkau mendengarkan firman Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya engkau adalah Maha Pemberi.
karunia. Ditinjau dari redaksinya ini, hadis ini gharib, tetapi asal hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab lainnya yang diriwayatkan melalui beberapa jalan tanpa ada tambahan ayat tersebut. Hadis di atas juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i. An-Nasa'i menambahkan juga Ibnu Hibban dan Abdullah bin Wahab, keduanya dari Aisyah. Jika Rasulullah SAW bangun dari tidur pada tengah malam, maka beliau mengucapkan La ilaha illa anta subhanaka astaghfiruka li zambi wa as'aluka rahmatak Allahumma zidni ilman wa la tazid qalbi ba'da idh hadaitani wa habli min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tidak ada ilah yang hak selain Engkau, Maha Suci Engkau, yang aku memohon ampunan kepadamu atas dosaku, dan aku memohon rahmatmu, ya Allah. Tambahkanlah ilmu kepadaku, dan janganlah Engkau menjadikan hatiku condong kepada kesesatan setelah Engkau memberi petunjuk kepadaku, serta karuniakanlah kepadaku rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Dari firman-Nya, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Yaitu dalam doanya mereka berkata, Ya Rabb, sesungguhnya Engkau akan mengumpulkan makhluk-makhluk-Mu pada hari kebangkitan, memutuskan hukum serta memberikan keputusan kepada mereka tentang apa yang mereka perselisihkan, dan Engkau berikan balasan kepada setiap orang atas amal yang pernah dia lakukan di dunia, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat. Innalladzina kafaru lam tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar kada bi'ali fir'auna walladzina min qablihim kadzabu bi'ayatina fa'akhadahumullahu bidzunubihim wallahu syadidul iqab. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta benda dan anak-anak mereka sedikit pun tidak dapat menolak siksa Allah dari mereka, dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka. Quran surah 10. Keadaan mereka adalah sebagaimana keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya. Mereka mendustakan ayat-ayat kami, karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka, dan Allah keras siksanya. Belum. Shadaqallahul adzim.
Demikianlah pembacaan Al-Quran, dan artinya sekarang saya akan membacakan hadis. Yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Dari Jabir meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh menjilat jari-jari dan piring seraya bersabda, sesungguhnya kalian tidak tahu di manakah yang ada berkahnya. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan dalam riwayat lain dari Imam Muslim disebutkan, jika sesuatu makanan salah seorang di antara kalian jatuh, maka hendaklah ia mengambilnya, lalu hendaklah ia menyingkirkan kotoran yang melekat padanya. Kemudian hendaklah ia memakannya, dan janganlah makanan itu dibiarkan untuk setan. Dan jangan pula seseorang mengusap tangannya dengan sapu tangan sehingga ia menjilat jari-jarinya terlebih dahulu, karena sesungguhnya dia tidak mengetahui di bagian makanan yang mana terdapat keberkahan. Dalam riwayat Imam Muslim pula disebutkan, sesungguhnya setan akan mendatangi seseorang di antara kalian di setiap keadaannya. Bahkan setan pun mendatangi orang-orang itu ketika ia sedang makan. Maka jika sesuatu makanan salah seorang dari kalian jatuh, maka hendaklah ia menyingkirkan kotoran-kotoran yang melekat padanya. Kemudian hendaklah dia memakannya, dan jangan dibiarkan untuk setan. Di dalam hadis itu terdapat anjuran untuk menundukkan jiwa dengan sikap rendah hati dan mengambil sesuatu makanan yang terjatuh dan tidak membiarkannya, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang-orang elit karena sombong dan diperintahkan menjilat jari-jari dan piring. Penjelasan kami ulangi ya, sekali lagi. Dalam riwayat lain dari Imam Muslim disebutkan, jika sesuatu makanan salah seorang di antara kalian jatuh, maka hendaklah ia mengambilnya, lalu hendaklah ia menyingkirkan kotoran yang melekat padanya. Kemudian hendaklah ia memakannya, dan janganlah makanan itu dibiarkan untuk setan. Dan jangan pula seseorang mengusap tangannya dengan sapu tangan sehingga ia menjilati jari-jarinya terlebih dahulu, karena sesungguhnya dia tidak mengetahui di bagian makanan yang mana terdapat keberkahan. Dalam riwayat Imam Muslim pula disebutkan, sesungguhnya setan akan mendatangi seseorang di antara kalian di setiap keadaannya. Bahkan setan pun mendatangi orang-orang itu ketika ia sedang makan. Maka jika sesuatu makanan salah seorang dari kalian jatuh, maka hendaklah ia menyingkirkan kotoran-kotoran yang melekat padanya. Kemudian hendaklah ia memakannya, dan jangan dibiarkan untuk setan. Di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk menundukkan jiwa dengan sikap rendah hati dan mengambil sesuatu makanan yang terjatuh dan tidak membiarkannya, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang-orang elit karena sombong dan perintah menjilat jari-jari dan piring. Demikianlah pembacaan hadis Radiyatus Shalihin.
Akhirul kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.